masih seputaran tanya jawab mengenai masalah-masalah hukum, karena kemarin itu kan sempat terdistract oleh hujan Bang Faisal. Jadi kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin toh. Karena memang masih banyak pertanyaan dari netizen yang belum dijawab. Yang belum dijawab ya. Kalaupun kita paksakan kemarin itu tidak akan terdengar karena hujannya lebat sekali itu. Kurang kondisional memang. Kondusif bukan kondusif. Siap. Pertanyaan netizen ini juga sedikit lucu-lucu. Tapi juga sebenarnya kalau kita telah baik-baik ya ada informasi yang bermanfaat gitu. Cuman kan memang terkadang netizen ini juga bingung menyampaikannya seperti apa. Jadi langsung bacakan aja ya Mas ya. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama ini mungkin ya. Mas mau tanya, kalau ada kasus jual beli yang dibatalkan sepihak, yang membatalkan ternyata pembeli, apakah penjual bisa dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan dalih penjual baru bisa mengembalikan uang panjer? Uang panjer ini mungkin DP maksudnya Mas. DP. DP. Karena uang tersebut sudah habis dipakai penjual untuk keperluannya yang lain. Terima kasih Bang. Jadi ini mungkin ada kesepakatan jual beli antara dua pihak, nggak tahu barangnya seperti apa. Tapi pembeli ini udah yakin dan ngasih DP. Masalahnya ternyata si penjual ini secara sepihak melakukan pembatalan. Kebalik. Ternyata yang melakukan pembatalan itu pembeli ternyata. Yang melakukan pembatalan itu ternyata pembeli. Lalu apakah bisa uang panjer ini dikembalikan gitu? Kalau tidak, kalau tidak, apakah saya bisa masuk ke penipuan atau penggelapan? Kalau peristiwa seperti itu kan gini asumsinya Bang Faisal. Pada saat para pihak bertemu ya, benar. Lalu kemudian dengan maksud dan tujuan akan melakukan transaksi jual beli. Nah, pada saat ada sejumlah uang yang kemudian dimaksud dengan DP atau uang panjar tersebut yang diberikan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual, otomatis kan kita berasumsi sudah terjadi sebuah kesepakatan. Ya toh? Tentu kan seperti itu. Iya, benar. Artinya kan tidak mungkin kemudian tanpa adanya sebuah kesepakatan lalu pihak pembeli akan memberikan uang panjar tersebut atau uang DP tersebut. Nah, kalau seperti itu tentu kita harus berbicara tentang perjanjian. Perdata, masuk pada perdata. Jadi nggak ada kaitannya dengan penipuan ataupun penggelapan seperti apa yang dia tanyakan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perjanjian, sepanjang unsur syarat-syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi, tentu perjanjian itu dalam bahasa hukum itu kan ada istilah fakta sanserpanda. Dia akan mengikat kepada kedua belah pihak atau kepada para pihak yang membuat perjanjian itu. Nah, manakala itu sudah mengikat, maka perjanjian itu tidak boleh kemudian dibatalkan secara sepihak. Itu tentu kan hukumnya seperti itu, hukum perdatanya. Nah, lalu bagaimana ketika uang panjar itu tidak dikembalikan? Apakah kemudian orang penjual atau orang yang punya barang tersebut bisa dikenakan pasal penipuan atau penggelapan? Itu hal yang berbeda. Jadi kalau penipuan dan penggelapan itu kan masuk pada wilayah hukum pidana. Sementara perjanjian itu masuk pada hukum perdata. Jadi tidak ada kaitannya. Terus kaitan dengan pengembalian uang panjar. Itu menurut hukum si pemilik barang atau orang yang menjual tersebut itu tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang DP tersebut apabila kemudian terjadi pembatalan secara sepihak gitu Bang Faisal. Jadi memang kita harus lihat kronologi secara lengkap memang ya. Harus melihat kronologi secara lengkap. Berbeda halnya ketika dalam sebuah perjanjian itu dicantumkan atau ada klausul yang mengatakan bahwa apabila ini tidak sesuai atau bagaimana lalu terjadinya pembatalan, maka DP harus dikembalikan atau tidak. Nah, kalau memang seperti itu adanya, maka ya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Gitu. Jadi mungkin kesimpulannya itu memang melihat kembali lagi perjanjiannya, gitu. Kronologisnya. Jadi mungkin seperti itu ya. Iya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ini Mas. Ini lumayan panjang ini. Bang, serius nanya, saya baru saja kemarin beli HP via COD
di Facebook. Nah, posisi saya tidak tahu menahu asal muasal tuh barang. Kondisinya memang terkunci sandi. Berhubung saya curiga, saya video tuh yang jual. Dan benar, ternyata hasil curian. Saya diinterogasi, tapi saya kooperatif. Saya kembalikan, tapi saya cuma dijadikan saksi di kantor polisi. Dan wajib lapor dan harus siap 1 kali 24 jam dipanggil polisi. Apakah itu termasuk penadahan saat persidangan nanti? Jadi ini saya rangkum sedikit Mas ya. Ini nih sepertinya orang beli HP COD ke pembeli lah ya. COD-nya mungkin nggak tahu di jalan atau di mana nggak tahu. Lah waktu sudah barang itu dapat ternyata HP-nya terkunci, tersandi. Nah dia tuh curiga kalau ini tuh barang curian kan gitu. Setelah di video dikirim ke yang penjualnya ternyata bener ini barang curian. Nah langsung dia karena kooperatif dia dijadikan saksi di kantor kepolisian dan wajib lapor 1 kali 24 jam. Apakah dia termasuk penadahan? Penadahan. Kalau kita berbicara penadahan, kita bisa lihat ketentuannya di dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam pasal 480 itu ada satu indikator yang mutlak bahwa kemudian seseorang itu bisa terjerat oleh pasal tersebut. Artinya pasal penadahan. Apa itu Bang Faisal? Bahwa kemudian barang yang dibeli itu dia mengetahui bahwa barangnya adalah hasil dari sebuah kejahatan atau dari tindak pidana. Itu yang pertama. Itu kalau terpenuhi, maka yang di dalam hukum dikatakan sebagai kesengajaan. Yang kedua, ia patut menduga atau patut diduga bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan. Apakah dari pencurian, apakah dari hasil dari penggelapan, apakah hasil dari perampokan dan lain sebagainya, yang pasti barang tersebut hasil dari sebuah kejahatan. Nah, kalau itu ketidaksengajaan. Tapi terlepas apakah itu kesengajaan atau ketidaksengajaan, kedua-duanya masuk pada unsur itu, gitu loh. Apalagi kalau mengingat kembali kepada pertanyaan bahwa kemudian ada satu petunjuk sebenarnya, petunjuk awal di mana HP itu dalam keadaan tidak normal. Iya, benar. Dalam keadaan terkunci. Sudah terkunci. Kan terkunci toh, gitu. Nah, dalam keadaan terkunci, lalu ditambah lagi dia sudah mencurigai, gitu ya kan? Pertanyaannya kenapa dia harus membeli barang itu? Nah, gitu. Dalam keadaan terkunci itu hanya ada 2 kemungkinan, Bang Faisal. Dalam konteks HP itu ya, dalam konteks peristiwa ini. Pertama, keadaan terkunci itu apakah karena si pemilik barang ini lupa terhadap kuncinya, atau karena memang tidak tahu. Karena masalah lupa dan tidak tahu itu adalah 2 hal yang berbeda, gitu. Betul. Itu sangat berbeda. Tentu kalau dia tidak tahu, sudah patut diduga bahwa barang itu bukan milik dia. Pasti. Iya kan? Orang tidak tahu ini, gitu. Bagaimana mungkin sama HP-nya tidak tahu, gitu, sama sandinya tidak tahu, ya kan? Kalau itu HP-nya HP dia, gitu. Tapi kalau kemungkinan yang kedua adalah lupa. Bisa saja orang, gitu ya kan, sudah memberikan kata sandi yang di benar dalam HP yang benar, gitu. Cuman kadang kita lupa, itu kan bisa saja terjadi. Bisa saja. Nah, kita tidak tahu secara utuh. Cuman hal yang pasti bahwa dalam kenyataan ya, faktanya ini kan sudah masuk pada tahap penyidikan, karena dia kan ngomong bahwa siap dipanggil ke polisi. Siap dipanggil ya toh. Dan dia udah bukan siap dipanggil, bahkan sudah dipanggil. Dia kooperatif, dia bilang gitu ya kan. Berarti kan sudah dipanggil. Sudah dipanggil dia. Berarti kan sudah dapat dipastikan bahwa barang itu bukan barang yang baik-baik itu. Maksudnya bukan barang yang benar. Gitu kan. Artinya barang dari hasil kejahatan yang masuk pada unsur itu 480 gitu. 480. Memang lihat dari kronologisnya udah kebaca Mas. Udah kebaca. Dia udah mencurigai dari awal kok, gitu ya kan. Dia bilang kan dia video itu orang itu. Kenapa dia video? Karena dia curiga. Kenapa dia curiga? Karena dalam keadaan terkunci. Artinya sudah memenuhi unsur itu, gitu loh. Iya. Berarti memang udah jelas nih. Dari pertanyaan memang sudah bisa dibaca lah. Dibaca.